Halo pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bareng saya Bayu Pradana dan hari ini kembali lagi Gestar kedatangan oleh tamu-tamu yang pastinya inspiring dan juga pastinya dengan karya-karya yang gemilang ya. Dan sudah bersama saya ini ada nggak pura-pura lupa saya. Karena satu ini adalah pelantunnya pura-pura lupa. Ada Mahen ya. Halo Kak, Apa kabar? baik Kak, Asik. Ini sehat ya, harus sehat ya. sehat. Kak Nggak, Bayu nggak pura-pura lupa kan? tadi udah kan? Kamu nggak lupa kan? Enggak, Udah sembuh enggak. kan Karena amnesia karena ya? lagi di acara gestar ya, jadi harus serius dan tidak berpura-pura lupa. Tapi lagunya Mahen ini yang pura-pura lupa nih kayaknya hits banget ya. Puji Tuhan. Jeder 2020 gitu. ya berarti Iya, ya, iya, 2019 sorry, 2019 akhir. Iya, iya. Gitu. Itu menemani saat pandemi juga kok, ya kan? 2020 juga Lumayan. masih hits banget kan? Bahkan kemarin kayak sempat upload konten Hah? gitu, ternyata banyak orang yang menaruh seseorangnya di Hah? lagu itu ternyata. Oh, Masih banyak yang jadi belum jadi move on gitu. media justru media curhat ya? Jadi media curhat. Jadi kalau misalkan kayak ngelihat di YouTube pura-pura lupa itu kayak banyak aku di sini di tahun sekian-sekian kayak gini. Oh, Tapi nggak apa-apa jadi media Mahen inspiring duta untuk curhat nih sih. harusnya ini ya. Mahen, tapi kan kutipan di lagunya kan ada bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Mahen emang ada ya? Laki-laki seikhlas itu ada ya? Klise ya, terdengar klise ya. Eh, Ya apa ya menurutku pura-pura lupa ini dirilis tahun 2019 ya. Ya. Eh, konklusi yang ingin kutawarkan adalah maksudnya di lagu galau ini Heeh. kalian bisa tertemani lah di masa-masa galaunya itu sih. Hmm. Walaupun memang awalnya sedih, sakit harus apa ya pura-pura lupa itu butuh energi lebih ya karena ngelupain orang tuh nggak gampang kan. Asik. Tapi semoga lewat lagu pura-pura lupa ini orang-orang bisa kembali step forward, move on lagi. Ya nikmatin dulu aja masa-masa sedihnya. Dan itu tercapai juga ya. Maksudnya lagu ini pun hits karena ternyata tadi banyak yang curhat Iya di iya media iya iya. sosial. Dan seneng sih maksudnya orang nggak hanya memaknai lagu ini tentang kesedihan tapi bisa nemenin mereka di saat mereka lagi down-nya banget sih gitu. Seorang Mahen mengeluarkan Pura-Pura Lupa ini, menyanyikan lagu Pura-Pura Lupa ini circa tahun 2019. Ya, 2019 Apa akhir. rasanya ketika lagu ini kembali viral lagi? Eh Kalau viral lagi, ya puji Tuhan banget masih banyak orang yang mau mengapresiasi lagunya walaupun sudah kurang lebih 4 tahun lalu ya. Tapi ya harapanku cukup besar karena waktu rilis tuh nggak lama kan pandemi ya. Jadi belum apa ya, istilahnya belum banyak keliling kemana-mana buat nyanyiin lagu Pura-Pura Lupa secara langsung gitu mungkin kayak di konser gitu-gitu sih karena kehambat pandemi kurang lebih 2 tahun ya 2 tahun kita nggak kerasa umurnya kayak kekikis tiba-tiba ih udah 2 tahun ternyata ya 2 tahun Kayak 3 tahun ke-skip gitu ya? iya kayak keskip Hah? gitu loh kayak nggak berasa ya gitu. Ini harusnya pertanyaan terakhir sih, tapi ada nggak mungkin rencana ke depannya mau lagi membawa Pura-Pura Lupa supaya Kalau heboh lagi? kalau mau membawakan sih pasti ada ya karena nggak bisa dipungkirin mungkin orang tahu Mahen itu Mahen mungkin nama-namaku jadi Mahen pura-pura lupa bukan cuma Mahen doang sih jadi kayak nggak bisa dipungkirin lagu itu bener-bener meaningful itu buat aku seberarti itu karena lewat lagu pura-pura lupa ini bisa lebih dikenal lagi sama banyak orang sih. Wah, yang jelas lagu PPL Pura-Pura Lupa ini PPL. bikin orang nggak lupa sama Mahen ya. Betul. Nah, di lagu ini kan tadi kan Maya juga cerita bahwa lagu ini berarti banget buat Iya, Mahen iya. gitu. Aku pengen tahu sebenarnya awalnya tercipta lagu Pura-Pura Lupa ini emang curhatankah dari seorang Mahen? Jadi for Ada your tisu? information FYI jadi lagu pura-pura lupa ini bukan aku yang ciptain. Oke. Jadi aku join di label di Oke. Indosemar dan di situ mereka bekerja sama beberapa songwriter lah ibaratnya. Ya. Dan lagu pura-pura lupa ini ditulis sama Pika Iskandar sampai akhirnya at the end of the day aku didengarkan lagu itu ditanya gimana lagunya mau coba di record dulu nggak direkam dulu nggak kira-kira cocok atau enggak dan setelah didengar beberapa kali sempet juga nanya ke mama kayak oh kayaknya boleh nih untuk lagu pertama dan apa ya jadi di situ tadi awal-awal itu harapan yang cukup besar banget sama lagu apalagi itu lagu pertama kan Ya, ya. jadi ya puji Tuhan setelah dirilis banyak antusiasme orang yang mendengarkan lagu itu sih. Nah, kan seru dengerin dulu nih lagunya. Gimana nih lagunya menurut Mahen gitu. Dan akhirnya Mahen bisa, oke nih lagu pertama gitu. Apakah juga ada karena relate ya sama pengalaman pribadi gitu? Karena apa ya, dulu kan mulainya dari cover-cover ya, dari Ya, cover ya. Instagram dari 2000
2016 kurang lebih. 16, oke. 2016 itu sering ngebawain lagu yang emang ballad melo gitu. Oke. Dan kebetulan waktu itu dikasih apa ya sampelnya dari lagu Pura-Pura Lupa itu emang ballad banget gitu sih. Dan vokal sampelnya itu ya which is itu orang yang nyiptain sendiri PK Iskandar itu kayaknya masuk pas aku nyoba untuk nyanyi gitu sih. Oke. Jadi kayak agak mirip-mirip dan kayak kayaknya nih udah kebayang nih kira-kira mau dibawa kemana. Jadi Kira-kira kawin lagunya. ya lagu dan penyanyi itu Mhm. saling mengisi Iya gitu sih, ya. Wah keren banget. Tapi Mahen kan tadi 2016 mencoba cover-cover lagu di media-media sosial. Terus juga Mahen akhirnya tadi 2019 terjun ke dunia Industri iya musik ya. gitu kan. Tapi ternyata ya, tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata Mahen itu dulunya itu nggak cita-cita jadi musisi, tapi dia pengen jadi pemain bola, betul nggak? Ya, bisa dibilang karena dulu di rumah kalau kayak Nah, setiap sore itu main bola banget kalau misalnya di sekolah juga hobi. main bola emang hobi karena emang biasanya yang ngebebarin kita cuma azan maghrib doang kan kalau sore-sore main Suruh bola gitu pulang kan. ya, Jadi takut kayak diculik. sempet pengen banget untuk main Heeh. bola sih ke depannya. Tapi ya mungkin karena emang tidak ditekunin ya maksudnya kayak nggak ikut apa SSB gitu kayak di sepak bola gitu. Jadi kayak pelan-pelan mimpi itu dihapus pelan-pelan gitu. Maksudnya kayak oh kayaknya jalurnya bukan di sini deh. Dan pun jadi penyanyi juga bukan tujuan utama sih karena baru Oke. mulai nyanyi itu kan 2016 itu baru awal-awal masuk Ya. masuk kuliah bahkan juga nggak kepikiran untuk sampai kayak profesional gitu loh karena kayak cuma oh ya udah ngisi waktu luangnya pakai cover-cover siapa tahu maksudnya bisa naikin engagement di Ya, sosial ya. media kan maksudnya kan dulu kan sempat banget happening sosial media dari dulu tuh 15 detik doang kan bisa Iya, nyanyi. iya, Jadi iya. dari Di story ya. dari 15 detik itu bahkan dulu di postingan itu cuma 15 Iya, detik iya, doang, iya, iya, 15 iya. detik, Terbatas 30 juga ya. detik ya kan. Heeh. Kayaknya pelan-pelan di situ. Ternyata mungkin emang rezekinya di situ jadi ya dilanjutin aja sih. Oke, tapi sebenarnya cita-cita untuk menjadi atlet ini sudah sempat dikomunikasikan dengan keluarga dulu sebelumnya. Eh sorry. Oh, waktu kalau nggak salah SD tuh Heeh, pernah dimasukin. Cuma karena jaraknya jauh dari aku heeh. kan tinggal di Bekasi ya. Iya, Di Bekasi ke waktu itu tempat latihan tuh di Ragunan. oke. Di tempat latihannya Persija Iya, Junior iya, gitu. iya. Cuma kayak bertahan berapa ya? Kayak mungkin cuma 2 bulan. Cuma karena emang Oke. itu masih sekolah juga dan kebetulan orang tuaku dua-duanya kerja, Hmm. jadi kayak nggak ada yang nganterin gitu sih. Ya sudah. Jadi Kayaknya sebenarnya sempat juga untuk mencoba sempat. menseriuskan di menjadi atlet sepak Iya. bola ya. Sebenarnya juga nggak yang dilarang juga nggak, tapi disupport banget juga sosok karena waktu itu ya itu lagi keterbatasan waktu juga emang juga masih sekolah masih SD juga dan orang tuanya juga dua-duanya kerja. Siapa sih sosok pemain bola yang jadi inspirasinya Mahen nih? Ini akan pro kontra ya. Jadi saya pas ini ada ya dua orang lah. Ya aku suka Ronaldo, Oke, Cristiano Ronaldo itu. sampai sekarang masih. Semenjak pindah ke Liga Arab udah nggak ngikutin sih. Oh, udah gak ikutin lagi sekarang. Nah, kita balik lagi nih ke karir Mahen sebagai penyanyi ya, Iya, menjadi musisi. Akhirnya kamu coba terjun ke dunia musik, coba menseriuskan. Momen apa yang akhirnya bisa membuat Mahen, oke deh kita serius deh di dunia musik? Apa karena melihat juga engagement tadi di media sosial? Karena waktu itu sempat yang kayak dulu kepikiran buat kayak gimana caranya pas gede nanti either itu baik lagi tadi jadi pemain bola atau apa apapun cita-citanya pokoknya cuma satu gue pengen jadi spotlight deh pengen jadi terkenal gitu loh tapi nggak tahu caranya jadi apa jadi kayak waktu kecil tuh nggak tahu mau jadi apa tapi pengen jadi pusat perhatian gitu loh Oke, pengen spot kayak gitu. favoritnya adalah spotlight ternyata. Iya nah habis Zodiaknya apa nih? Sagittarius Oh, Sagittarius. Oke, fire sign. ambisius gitu ya. Nah, terus kebetulan di masa-masa cover itu, oh kok pelan-pelan kayaknya menyenangkan karena Oke. kayak dapat atensi dari Ya, orang-orang yang ngedengerin, kayak mereka nunggu-nunggu dan sampai di mana kayak hampir bahkan setiap hari. Jadi sebenarnya tapi agak lumayan toksik sedikit karena kenapa? sampai ketergantungan gitu loh. Ah, Jadi oke. kalau misalkan nggak upload sehari tuh rasanya kayak aduh kok kayak ada yang kurang hari ini kayak stres gitu sendiri. Cuma katanya itu bagian dari mungkin apa yang ku cita-citakan jadi
pelan-pelan ya sudahlah, memang ya harus dijalanin aja. Dan kebetulan di tahun 2019 itu diajaklah kerjasama untuk masuk label gitu. Nah ini saya mau tanya nih, kan tadi katanya juga di media sosial sempat jadinya toksik kayak ketergantungan harus posting gitu kan. Kita tahu kalau di media sosial juga algoritma naik turun gitu. Di kamu sendiri sempat nggak sih ngalamin mungkin kayak wah nih likes-nya kok nggak sesuai nih, view-nya kok nggak sesuai Itu gitu. itu kayak pasti, maksudnya naik turun itu pasti, makanya sebenarnya lebih mudah untuk membangun daripada mempertahankan aja sih. Jadi apapun, apalagi maksudnya sekarang kan juga udah banyak pekerjaan-pekerjaan, let's say namanya influencer gitu kan. Iya, Mungkin iya. dulu kan agak tabu ya, nih pekerjaan apa memang Ya. bisa jalan atau bisa sukses di bidang ini kan. Tapi ya itu, naik turunnya engagement itu tergantung kitanya sendiri mau terus Berkarya. ngelakuin Ya, ya. hal itu gak, walaupun kayak monoton, tapi ya mungkin orang-orang nunggu. Kita mungkin ada masanya yang kayak bosan atau apa, dan ketika banyak sih tantangannya, kayak banyak yang ada yang gak suka juga. Ya. Tapi kan kalau misalkan di sisi sebaliknya mungkin kayaknya lebih banyak yang suka daripada enggak ya. Kenapa kita harus perhatian ke yang nggak suka sih? Ya. Jadi banyak sih engagement itu juga salah satu untuk kayak aduh, ternyata gini ya, kayak stresnya Oke. gitu. Nah gimana seorang Mahen bisa handle kesestresan itu? Ada. Tahan dulu, kita akan kembali setelah satu ini, tetaplah di Gestar. Kini aku tahu semua kelakuanmu selama ini. Halo lagi, balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Masih bersama saya Bayu Pradana dan masih bersama bintang tamu kita yang memang nggak pernah bikin lupa ya. Karena singlenya yang pura-pura lupa ini begitu hits di jagat raya Indonesia ini. Masih bersama Mahen sama saya di sini. Bayu. Mahen tadi udah cerita kalau misalkan awal karirnya itu adalah mengcover lagu di sosial media dan pastinya kan sosial media ada naik turun ya, view, likes dan lain-lain yang juga pastinya ngedrive Mahen. Seorang Mahen ini juga mungkin ada stresnya. Nah seorang Mahen ketika lagi stres, mungkin ketika tidak ke-achieve gitu likes dan view-nya, dulu itu ngapain sampai akhirnya bisa bertahan dan akhirnya bisa berkarya segemilang ini? Dulu kalau like-nya sedikit ya di delete atau di archive. Itu cara instan sekali ya. Nggak cuma Ternyata sama maksudnya- ya. Cuma maksudnya lama-lama ya harus berdamai aja sih, karena kayak naik turunnya suatu, anggaplah kayak ini kan lagi ngomongin postingan ya. Ya. Itu hal yang wajar dan lumrah. Sebenarnya harus diidentifikasi lagi sih kenapa bisa turun. Maksudnya apa yang salah. Karena ketika kamu sudah masuk ke dunia influencer dalam tanda kutip itu, ya kamu harus tahu weakness kamu tuh apa, kekurangannya apa. Dan di situ sih yang harus diperbaikin aja sih. Sampai akhirnya bisa menemukan lagi jalur yang tepat lagi untuk mulai postingnya kapan atau konten harus kayak gimana gitu-gitu sih. Habis ini kayaknya saya harus belajar sama Henny ya, harus dianalisis terus ya media sosial. Mungkin kalau misalkan pertanyaan ini dilontarkan ke 3 tahun lalu, aku bisa jawab sih. Kalau sekarang ternyata karena sekarang fluktuasinya tuh udah Beda ya? banyak banget ya. Waktu itu Iya, juga iya, udah iya. ada media sosial yang banyak, platformnya juga Iya, ada iya. beberapa. Jadi ya Beda media ya, sosial beda udah lagi. mulai beda juga Iya, sih. betul. Nah, Mahen juga ada album baru ya sekarang kan. Nama albumnya adalah Chapter 1.5. Yap, betul. Ada 10 lagu Ada 10 lagu di situ. dalam album sini gitu. Yang paling berkesan untuk seorang Mahen Lagu apa maksudnya? ya dalam album itu. Oke. Jadi paling berkesan apa? kenapa judulnya Chapter 1.5 itu? Jadi ada beberapa lagu yang di rearrangement ulang Oke. menjadi versi akustik. Oh. Itu ada kurang lebih 8 lagu, itu termasuk yang pura-pura lupa. PPL juga ada? Iya, termasuk gitu. Sama ada 2 lagu baru di situ. Jadi kenapa 1.5? Jadi kayak 1,5 lagunya itu ada di situ yang udah pernah dirilis sama yang baru gitu. I see. Nah, jadi tapi nanti kemungkinan besar lagu yang akustik yang baru itu akan dibuat yang versi tidak akustiknya juga. Gitu. Jadi ada kayak Oke. kelanjutannya gitu sih nanti. Oke. Gitu, kurang lebih. Berarti lanjutannya apa? 1.5, 1 point. Nah, itu nanti ya didengar dulu aja lagunya. Yang poin dulu aja ya, dinikmatin ya. Tapi yang mana yang Mahen paling favorit? Yang paling favorit sejauh ini yang baru sih.
Jadi ada 2 lagu baru. Salah satu lagu baru itu waktu itu juga kerja sama salah satu songwriter namanya Desmond Latif. Dia ngirimin draft file gitu loh untuk kayak lagunya itu, dan kemudian hampir mirip case-nya sama Pura-Pura Lupa. Jadi ketika emang ini lagunya didengerin ke aku, kayaknya oke Masuk nih, ya? kayaknya cocok nih, masuknya ya udah. Nah, yang satu lagi itu ada lagu baru juga, cuma itu aku yang nulis sendiri gitu sih. Cuma aku Oke. yang lagi sering dengerin yang Memilih Berhenti, itu yang ciptaan. Nah, dari 10 lagu Latif. ini kan yang 2 ini kan yang lagu baru kan, akhirnya dimasukin ke album ini. Apa yang membuat seorang Mahen kayak oke, yang 2 ini bisa masuk nih kayaknya nih gitu. Walaupun dia lagu baru. Oke. Dulu sebenarnya planningnya itu pengen aransemen aja beberapa lagu yang sudah pernah rilis. Gak kepikiran buat kayak rilis lagu baru juga. Nah, cuma kayaknya agak terlalu disayangkan momennya ketika emang itu cuma merilis lagu yang di aransemen doang. Jadi akhirnya memutuskan untuk ada 2 lagu baru di situ sih. Oke. Gitu. Ada relate gak sih 2 lagu ini sama experience kamu sendiri? Em, Pernah, tapi dulu Dulu. pernah ngalamin. Sebenarnya kadang ada beberapa lagu yang karena memang sudah terbiasa dengerin lagu yang Iya. melo-melo gitu, jadi kadang kayak disambung-sambungin sama, oh kayaknya gue pernah Kayaknya denger. pernah nih gitu Iya, ya. jadi kayak merasa relatable banget sih sama lagunya gitu. Nah, berbicara soal relatable experience, ini kan lagu-lagu kamu ini banyak yang galau. Seorang Mahen tuh segalau itu gak sih sebenarnya? Sebenarnya kayaknya enggak ya. Kok kayaknya sih? Enggak mah enggak ya. Nggak yakin nih berarti nih? Enggak. Memang suka nyanyiin lagu ballad galau aja sih. Jadi enggak. Kadang kalau misalkan aku live di sosial media misalkan, misalkan kan ada pantulan cahaya yang ngebuat matanya jadi kayak ada Berkaca-kaca. kayak berkaca-kaca gitu kan. Kayak dikiranya kenapa habis nangis? Enggak, emang begini. Dan kebetulan lagu yang dipilih lagi galau aja sih. Cuma sebenarnya tidak se-sad boy itu kok. Biasa-biasa aja sebenarnya. Catat ya, sebenarnya tidak se-sad boy itu sebenarnya. Enggak, biasa aja. Cuma mungkin agak sedikit melankolis dalam hal lagu aja sih. Kadang suka kayak berusaha into sama lagu ini, lagunya tentang apa sih? Musiknya tuh gimana sih? Nah oke, Gitu-gitu ini aja jadi sih. penasaran nih. Ketika kan Mahen juga kan dikirimin demo-demo lagu Iya, iya. dan lagunya kebanyakan ballad, dan untuk meresapi lagu-lagu tersebut, seorang Mahen ini biasanya ngapain? Bengong kan di pinggir jendela? Biasanya aku coba dengerin refnya dulu sih. Ada Oke. refnya, didengerin nih lagunya tentang apa sih. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kayak dikasih draft lagu gitu ya, kita harus tahu lagu ya. Bahkan waktu Pura-Pura Lupa rilis itu, aku harus memposisikan ada di momen lagu itu, karena itu kurang lebih sekitar 5 bulan aku baru ketemu langsung sama pencipta aslinya. Jadi kayak dalam proses rekamannya juga nggak ketemu. Jadi aku harus memaknai lagu itu, ini lagu tentang apa sih? Jadi kayak ya berusaha into aja sih. Gimana caranya kayak didengerin lirik per liriknya, kata per kata itu tentang apa, kayak gitu sih. Ngeresapin ya, Iya, ngerasapin aja. lagi sebelum tidur. Soalnya kadang-kadang kan ada beberapa orang yang kayak nggak lagi galau atau biasa-biasa aja denger lagu galau bisa kayak jadi into kan. Kayaknya aku tipe yang kayak gitu sih. Jadi kayak bisa memposisikan diri di lagu itu aja. Maka tadi ngerasa tiba-tiba banyak yang relate ya Iya, hidupnya. jadi kayak ini kayaknya pernah ngalamin, padahal kayaknya kayak Nggak juga padahal nggak. juga dirasa. Berangkat dari cerita kamu sendiri padahal. Iya, iya. Nah, Mahen, setiap orang, setiap penyanyi itu di dalam karyanya kan pastinya ada doa di dalamnya. Iya. Pastinya ada harapan gitu. Dan kamu baru aja ngeluarin 1.5 gitu. Ya, dengan album 2 akustik. lagu baru gitu. Apa sih yang ditaruh di situ, doa dan harapannya mungkin untuk para pendengar? Ya harapannya udah pasti ya, setiap penyanyi itu pengen lagunya didengerin sama banyak orang. Ya. Pengen menyampaikan sesuatu ya, karena menurutku memang nggak bisa dibohongin ya, kita di industri musik ini pengen lagunya dikenal sama banyak orang, bisa mungkin kayak viral lah, maksudnya kayak bisa dipakai lah soundnya atau apa ya. Harapannya semoga di tahun ini, di 2024 ini bisa menjadi tahun yang berkesan sih dalam lagunya, kayak naik kayak gitu-gitu sih. Nah, sedikit nih bicara viral nih ya kan. Bicara buat lagu kan juga prosesnya panjang, harus meresapi tadi sampai akhirnya bisa latihan dan jadi sebuah karya. Iya. Tapi ketika menjadi sebuah karya konten sekitar 15 detik sampai 1 menit tadi Iya, gitu, iya. perasaan kamu tuh gimana? Ini aku yang konten apa orang lain? Orang lain yang konten kan? Kan lagu kamu kan dibuat buat jadi Iya, konten kan? menurutku it's a fine, maksudnya kayak terima kasih bahkan aku kayak orang-orang yang sudah
mengapresiasi lagunya, bahkan kayak dibuat konten, bahkan kalau misalnya kayak sekarang nggak heran ya ketika emang walaupun lagunya galau itu bisa jadi kayak jedak-jeduk gitu juga. Iya. Jadi kayak iya it's fine sih, maksudnya menurutku itu bisa juga jadi media promosi Promosi. aja sih. Betul. Itu cuma yang menurutku agak disayangkan kalau misalkan itu lagunya dibuat apa ya, AdSense mungkin sama orang di re-upload ulang untuk mendapatkan revenue sendiri. Itu aja sih yang harusnya tidak boleh sih. Selebihnya kalau misalkan buat konten ya silakan. Fine ya. Go ahead. Nah, ini suara dari para seniman-seniman nih kayak jadi. Oke, Mahen kalau begitu kita doakan semoga bukan hanya pura-pura lupa aja yang viral, tapi semakin banyak lagi karya-karyanya yang viral dan pastinya bisa menemani pecinta-pecinta musik di luar sana di momen apapun itu, mau digalau, bahagia. Dan yang pastinya Mahen jangan pura-pura lupa lagi. Iya betul. Kita nggak mau Mahen lupa karena kita nggak akan lupa sama Mahen karena karya-karyanya. Terima kasih banyak Mahen. Sama-sama, Kita Kak. tunggu nanti karya-karya kedepannya. Pasti. Kita tunggu kabar-kabar bahagia berikutnya. Ya biar bisa main-main kesini lagi. Pastinya. Thank you Mahen. Dan itu Sama-sama. dia Mahen, seorang pelantun pura-pura lupa yang bikin kita nggak lupa sama sosok Mahen. Dan pastinya nantinya akan ada album chapter 1.5 yang sudah dikeluarkan oleh Mahen dengan 2 lagu terbarunya. Dan tentu kita tunggu lagi karya-karya Mahen yang gemilang berikutnya. Itu dia Mahen, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Gestar. Sampai jumpa lagi di episode-episode Gestar berikutnya. Saya Bayu Pradana, terima kasih Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bye-bye.